Halo sahabat belajar, bertemu lagi dengan saya Hartono dalam guruvirtual.id. Pada video kali ini kita melanjutkan materi tentang bahasa pemrograman Python. Di video ini kita akan membahas aturan dan konvensi penamaan variabel dalam bahasa pemrograman Python. Bagaimana cara memberikan nama atau mendeklarasikan variabel dalam bahasa pemrograman Python? Mari kita simak video berikut ini. Jadi kita akan belajar bagaimana memberikan atau menamakan sebuah variabel dan aturannya seperti apa di dalam bahasa pemrograman Python. Untuk memberikan nama pada bahasa pemrograman Python ada beberapa aturan yang harus kita penuhi ya. Jadi di sini ada 5 aturan untuk memberikan penamaan sebuah variabel. Sebelum saya menjelaskan terkait aturan ini, jadi variabel adalah wadah untuk kita mengisi sebuah data. Jadi saya ulangi lagi bahwa variabel adalah wadah untuk mengisi sebuah data. Jadi ibaratnya variabel itu adalah box, kemudian nanti isinya bisa bermacam-macam di dalam box tersebut. Jadi kalau kita lihat secara nyata, variabel seperti box itu tadi, sahabat belajar, dan di sini ada beberapa aturan. Sebelum kita ke aturan lagi, kita bahas dulu apa itu dan bagaimana bentuk dari variabel. Di sini ada tulisan umur, nama lengkap, dan saldo awal. Dan ketiga tulisan ini adalah sebuah variabel. Jadi, karena kita tadi katakan bahwa variabel adalah wadah, artinya umur itu isinya atau di dalam wadah tersebut adalah angka 25, kemudian nama lengkap, di dalamnya itu ada data yang nilainya adalah Alice Johnson, dan di variabel saldo awal ada angka juga, pecahannya desimal yang nilainya adalah 1000,50 atau 1000.50. Lalu bagaimana kita memberikan nama variabel? Kita lihat aturannya. Yang pertama, nama variabel harus dimulai dengan huruf abjad kecil dan abjad kapital. Ini atau ya. Lalu kita juga bisa memulai variabel diawali dengan garis bawah atau underscore. Jadi seperti ini ya, underscore. Setelah huruf pertama, jadi setelah kita menulis di awal dengan abjad atau abjad kecil atau abjad kapital atau garis bawah, nama variabel itu bisa mengandung huruf angka 0 sampai 9 dan garis bawah. Artinya untuk di angka, dia tidak bisa menjadi awal variabel, tetapi bisa menjadi di bagian, bisa di tengah atau di akhir dari nama variabel. Nama variabel bersifat case sensitive, artinya ketika kita membuatnya seperti ini nama dengan semua huruf kecil dan nama yang N-nya huruf kapital, itu akan dianggap berbeda. Ketika kita coba menampilkan isi dari variabel yang ada di tulisan nama ini dan isi dari yang variabel dengan N kapital itu nanti akan berbeda. Yang berikutnya, nama variabel tidak boleh mengandung kata kunci bawaan Python seperti if, while, dan for. Artinya ketika kita membuat variabel, kita tidak bisa menggunakan operator-operator atau kata kunci keyword dari Python karena nanti akan mengganggu proses coding kita atau sintaknya akan error. Lalu yang berikutnya, nama variabel itu sebaiknya deskriptif agar kode mudah dipahami. Nanti kita bahas saja bagaimana implementasinya. Tadi kita sudah bahas ya terkait ini. Kita coba running saja. Di sini ada 3 variabel. Umur tipe datanya adalah integer, nama lengkap tipe datanya adalah string, dan saldo awal tipe datanya adalah float. Lalu bagaimana penamaan variabel yang tidak benar? Kita bisa lihat di bawah. Ini ketika kita running dia akan error. Kita bisa lihat di sini error ya karena untuk variabel yang pertama dia error karena diawali dengan angka. Angka tidak boleh di awal, maka dia error. Kemudian di sini ada saldo awal, dia juga error. Yang berikutnya ada saldo awal. Kode ini bermasalah atau penamaan variabel ini bermasalah karena spasinya tidak digantikan dengan underscore ya, tapi digantikan dengan minus. Ini tidak boleh. Karena di aturan tadi yang boleh adalah huruf, angka, 09 dan garis bawah. Tidak boleh simbol-simbol lain. Lalu yang berikutnya, kode ini salah karena for adalah kata kunci yang ada di Python. For ini akan digunakan untuk melakukan looping atau iterasi di Python. Maka ini tidak bisa digunakan untuk nama variabel. Lalu bagaimana konvensi penamaan variabel yang baik di Python atau aturannya ya yang baik atau ideal di Python seperti apa? Kita lihat dulu ada beberapa. Pertama, kita gunakan huruf kecil untuk nama variabel. Misalnya umur, bukan umur yang U-nya dikapitalkan. Lalu gunakan garis bawah untuk menggabungkan kata dalam nama variabel.
Dan gaya ini disebut sebagai snake case ya, seperti uppercase atau lowercase. Nah, ini stylenya disebut snake case. Hindari menggunakan nama variabel yang terlalu pendek atau terlalu umum, seperti A, data, dan lain-lain. Artinya ketika kita membuat nama variabel, kita upayakan agar nama variabel itu informatif dan deskriptif. Meskipun singkat, nanti ketika kita membaca kode tersebut atau orang lain membaca kode tersebut, mereka paham maksud dari variabel yang kita tulis tersebut. Jika nama variabel terdiri dari beberapa kata, usahakan menjadikannya deskriptif. Ini yang seperti yang saya jelaskan tadi. Misalnya total penjualan. Nah, ini ada terdiri dari beberapa kata ya, ada 2 kata, gaji pokok, jumlah penjualan, total gaji. Jadi spasinya digantikan dengan underscore. Yang ini disebut dengan snake case ya. Nah, kalau kita lihat sahabat pembelajar, dari variabel-variabel ini sangat deskriptif ya. Artinya tanpa kita mengidentifikasi lebih jauh, cukup hanya sekilas membaca, kita paham bahwa gaji pokok nilainya nanti atau tipe datanya adalah integer atau float, begitu juga dengan jumlah penjualan, total gaji, dan seterusnya. Jadi seperti itu ya, sahabat belajar bagaimana cara untuk membuat variabel atau menamakan variabel yang baik dan benar. Lalu bagaimana apabila kita membuat yang seperti ini? Punya kapital. Sebenarnya ketika kita running dia tidak akan error. Namun ada standar di Python yang sebaiknya kita penuhi agar coding kita itu clean ya, bersih. Jadi semuanya menggunakan huruf kecil. Pada video berikutnya nanti kita akan bahas tentang tipe data, namun kita akan bahas secara tersendiri agar lebih fokus. Baik sahabat belajar, demikianlah terkait materi penamaan variabel di bahasa pemrograman Python. Apabila sahabat belajar masih bingung, bisa lihat-lihat kembali terkait dengan penamaan variabel ini, dan bisa cari tahu atau bahkan mencoba bagaimana menulis variabel di Python. Baik sahabat pembelajar, demikianlah materi tentang aturan dan konvensi penamaan variabel di dalam bahasa pemrograman Python. Saya Hartono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda semua. Salam semangat dari kami, guruvirtual.id.